Hai, Assalamualaikum, saya dengan Diona Kairupan. Selamat datang di YouTube channel saya ini. Buat kamu yang belum tahu, saya adalah beauty dan special effect makeup artist. Saya ibu dari 4 orang anak, tapi di video kali ini saya nggak akan ngomongin yang berhubungan dengan makeup gitu ya, berhubungan dengan kerjaan saya, dengan special effect. Tapi saya ingin berbicara tentang hal yang banyak sekali dialami oleh wanita Indonesia pada khususnya. Karena di video sebelumnya saya udah berbicara mengenai apa itu baby blues, apa itu postpartum depression yang banyak dialami oleh wanita Indonesia. Baby blues dan postpartum depression ini udah nggak bisa dia anggap enteng lagi gitu, karena ini udah banyak banget dialami oleh wanita, oleh kita-kita, oleh teman-teman di sekitar kita yang baru melahirkan. Ada untuk beberapa orang ada yang mencemooh, yang bilang bahwa cuma cari perhatian atau kurang ibadah atau kurang iman, dan ada juga yang bilang tidak bersyukur gitu. Padahal kondisi baby blues atau postpartum depression ini tuh nyata banget adanya gitu, dan udah banyak banget yang ngalamin. Sebetulnya sih udah dari dulu gitu ya, tapi mungkin pada nggak nyadar aja bahwa sedang mengalami baby blues atau postpartum depression. Intinya kalau misalnya kita habis melahirkan bayi yang harusnya kita merasa bahagia, tapi kita merasa tidak happy, kita merasa khawatir yang berlebihan, kita merasa kecapean gitu, pokoknya not happy at all dengan anak kita, itu artinya kita mengalami baby blues, atau kalau misal waktunya dalam jangka waktu yang lama itu kita mengalami postpartum depression. Suami aku meskipun dia tidak fasih banget mengurus anak, but he did help. Kayak dia bantu suapin aku, dia bantu cuci baju, dia bantu masakin, dia nurutin apa mau aku. Nah, di saat itulah, setelah 2 bulan berlangsung baby blues itu tadi, di saat itulah aku ngerasa kayak something wrong with me. Ini ada yang salah nih, aku kenapa kok kayak gini gitu loh. Waktu itu aku enggak ke psikolog atau ke psychiatric, bukan. Jadi baby blues yang aku alami itu belum sampai aku pergi ke psikolog atau psikiater beneran gitu. Tapi aku udah ngerasa kalau something wrong with me gitu loh. Aku termasuk orang yang selalu ngerasa peka sama diri sendiri, kayak aku ngerasa ada yang aneh nih, pasti langsung berasa beneran gitu loh. Nah, waktu itu aku beneran ngerasa ada yang aneh nih, ada yang something weird gitu. Nah, posisinya waktu itu sekeliling aku sudah mendukung, mulai dari suami aku yang bantu nyuapin, bantu masak, ibu aku yang bantu ngajarin cara tidur dan lain-lain sebagainya. Akhirnya I decided to pull myself up. Aku memutuskan untuk, wah, aku harus bangkit nih gitu, aku harus bangkit, aku nggak bisa kayak gini terus. My daughter needs me, anakku butuh aku, my family needs me. Jadi aku mulai menyembuhkan baby bluesku perlahan-lahan. Nah, karena waktu itu anak aku sudah bisa tidur tenang dan aku sudah tahu gimana cara tidurin dia, aku sudah mulai bisa tidur tenang, sleep deprivation mulai berkurang. Kepercayaan, trust issues, dan lain-lain itu mungkin masih sesuatu yang harus bisa di build up, tapi aku paksa diriku untuk bisa percaya dengan orang sekelilingku, salah satunya suami, and it went very well, alhamdulillah. Terus yang terakhir ini yang agak sulit, karena ketika baby blues itu gelap dan kayak you heard so many voices in your head, kayak ada suara-suara yang gak banget gitu di kepala, dan kita bingung mau ngucapinnya. You know, women's brain, we are made to do everything multitasking, sehingga kadang kalau kita terlalu banyak pikiran itu kita bisa meledak. So I decided to let it out. Jadi aku putuskan untuk ngomong aja gitu. Aku nggak tahu ngomong apa waktu itu, bener-bener yang omongannya yang nggak masuk akal banget, kayak aku pengen ke Jepang nih, aku pengen tas baru nih, aku pengen ke salon, aku pengen spa, aku pengen nonton film, udah aku pengen gitu aja aku ngomongin ke suamiku. And what he did, dia nggak konfront aku, dia enggak menginterferensi aku, dia sama sekali nggak menolak, dia cuma diem, udah gitu aja. Dan somehow it helped me gitu loh, kayak bikin lega aja, aku bisa ngeluarin yang isi kepala aku tanpa tahu apa yang beneran aku mau. Karena beneran deh, baby blues itu gelap banget. Baby blues itu gelap banget. You have no idea what you want something but you have no idea what you want. Terus jadi setelah ngomong-ngomong kayak gitu tuh, pada akhirnya aku decide, oke, besok kita makan hokben ya di sini, di exact mall yang aku mau. Udah, jadi he drove me, dia antar aku jauh-jauh ke mall itu cuman buat makan hokben.
Dan itu tuh cukup jauh, kayak mallnya itu beneran di tengah kota, sementara aku di suburban gitu, di pinggiran gitu. Perjalanannya kira-kira 1 jam lebih lah, dan dia mau ke sana jauh-jauh cuma makan hokben. It was a small thing, itu hal kecil, tapi itu bantu bring back a piece of me gitu loh. Jadi alhamdulillah banget ada orang yang support, ada keluarga yang support gitu loh. Sehingga disitulah aku mulai benar-benar membaik. Anak aku sudah jarang nangis, aku sudah tahu cara menghandle, suami aku juga support banget, keluarga support, dan lain-lain sebagainya. Tipsnya kalau bisa, don't trust Google too much. Kayak aku, salah satu penyebab aku kena sleep deprivation itu adalah karena aku terlalu percaya Google. Aku baca sebuah artikel yang bertuliskan bahwa bayi itu perlu ASI 2-3 jam sekali, dan aku berpatokan pada ini 2-3 jam sekali, tapi ternyata anakku enggak. Dia nangis setiap 1 jam waktu itu. Dan aku bingung karena aku masih berpatokan dia ini nggak haus, karena bayi minumnya 2-3 jam sekali. Dia nggak haus, dia nggak butuh ASI. Akhirnya aku gendong-gendong aja, dan gendong-gendong itu enggak diem sama sekali dia. Ya udah, itulah sleep deprivation aku. Aku terlalu percaya Google. Itu tadi sih. Terus salah satu tipsnya lagi adalah komunikasikan dengan suami. Mungkin also find your own hobby, find your own guilt pleasure. Jadi maksudnya temukan guilty pleasure-mu adalah, aku orangnya suka nonton film, aku orangnya suka nonton TV series. Jadi waktu melahirkan itu, my husband decided to set up all TV in the house. Jadi semua TV di rumah itu di set up buat bisa nonton film dan TV series kesukaan aku semuanya. Jadi aku sambil nyusuin, sambil di atas ranjang itu sambil nonton TV series, sambil nonton film. Itu mungkin sounds so boring untuk beberapa orang, kelihatannya, kedengarannya membosankan, tapi aku emang suka nonton film, suka nonton TV series. Jadi ya I feel happy, dan somehow itu 1-2 hal yang bikin aku seneng gitu loh, find my own happiness. Salah satu hal yang lainnya adalah apply makeup and skincare. Jadi meskipun aku di rumah, aku tetap pakai lipstick atau maskara, apa gitu yang bikin seneng gitu. And my husband never complain about that. Terus saran aku juga untuk ibu muda, kalau bisa nih ya, kalau bisa suami juga minta izin paternal leave. Oke, is that the right? Jadi kayak cuti juga gitu loh. Kebetulan suami aku itu kerjanya mobile, jadi dia bisa di rumah kerjanya, sehingga aku amat sangat terbantu. Nah, aku nggak bayangin kalau nggak ada dia, nggak ada siapapun orang, nggak ada, misal aku sendirian aja, aku pasti bakalan stres banget gitu loh, pasti bakalan udah meledak gitu ya. Terus selain itu, komunikasikan dengan suami itu maksudnya adalah mengedukasi juga gitu loh. Jadi suaminya dikasih tahu, kamu tahu nggak sih baby blues itu apa? Waktu itu aku enggak cerita ke suami sebelumnya baby blues itu apa, kayak gini, karena ya itu tadi, kayak aku ngerasa aku bisa gitu loh, aku udah ada semua knowledge gitu dari teman-teman aku yang udah punya anak, dari from Google, from all of this, semuanya ada. Jadi I don't think I will need support gitu loh. Itu ego aku yang paling tinggi, dan ternyata aku butuh gitu loh. Jadi komunikasikan dengan suami, terus kalau bisa nih minta izin suaminya untuk ikut mengurus. Jadi kalau di kantor suami aku itu ada cuti untuk bapaknya, tapi cutinya dalam bentuk kerja mobile gitu loh, kerja mobile atau you have a free day of half day gitu, setengah hari gitu, tapi tetap kerja dari rumah gitu. Jadi ibunya terbantu. Terus misal ya kalau nggak bisa dapat izin cuti, find someone to help you. Really, bener deh, find someone to help you. It will help so much about your job. Jadi akan membantu sekali soal perbayi-bayian ini, karena beneran baby blues itu gelap, it's dark. Dan sampai sekarang ya, aku tuh nggak ada trauma melahirkan, kontraksi, melahirkan, semuanya tuh aman, damai, sentosa, nggak ada masalah. Kalau punya anak lagi, satu yang aku takutkan adalah baby blues. Udah, itu doang. Oh ya, satu lagi tipsnya, jangan dengarkan mitos orang lain. Aku pernah cerita tentang baby blues, dan teman aku menanggapin dia baby blues itu karena
mertuanya amat sangat percaya mitos kalau ibu menyusui itu tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan micin, tidak boleh makan aneh-aneh, tidak boleh minum es. Stres dong dia, cuman makan nasi putih, tahu, tempe aja. Air putih juga dibilang nggak boleh banyak-banyak. Itu benar-benar mitos yang amat sangat salah kaprah. Jadi salah satu saran aku adalah jangan percaya mitos, perbanyak literasi, perbanyak knowledge, perbanyak baca-baca apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil menyusui, karena itu amat sangat membantu. Pesan aku buat calon mama-mama muda, buat ibu-ibu muda yang yang berencana mau punya baby atau yang lagi menunggu kehadiran anaknya lahir, persiapkan trimester 4. Punya anak itu bukan cuma trimester 1, 2, 3 aja yang harus dipersiapkan, tapi trimester 4 menurut aku lebih penting. Antisipasi biar nggak baby blues, atau kalaupun baby blues itu segera cari bantuan, segera konsultasi ke suami, ke orang tua, atau ke siapapun yang kamu percaya. Dan kalau misalnya itu ngerasa kamu udah parah banget, udah depresi banget, udah datengin aja psikiater. Gitu sih menurut aku. Pokoknya persiapkan mental, fisik buat para calon mama muda dan ibu-ibu muda. Semoga cerita aku ini menjadi gambaran kalau baby blues itu memang nyata adanya. Thank you. Gimana caranya kita mengatasi? Oke, kita sudah tahu gejalanya baby blues yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Terus lalu bagaimana cara kita mengatasinya seandainya kita sudah tahu kita mengalami baby blues? Yang penting gini ya, dicari tahu dulu kita tuh mengalami baby blues atau postpartum depression itu dulu. Kalau baby blues itu berlangsung dalam waktu yang singkat, yaitu 1-2 minggu. Tapi lebih dari itu berarti kita sudah masuk ke fase postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Nah, kalau kita sudah kenal, oh ini saya baru terjadi, ini baru 3 hari gitu, artinya saya mengalami baby blues. Yang sebaiknya kita lakukan pertama kali itu adalah melakukan ventilasi. Ini waktu itu saya cerita ke ginekolog saya, dan ginekolog saya tuh bilang, you did the right thing, Yon, gitu. Memang harus ventilasi, kuncinya itu ventilasi. Maksudnya ventilasi itu apa? Jadi so many things going on di dalam diri kita. Karena gini, sesudah melahirkan itu kan kita harus melakukan big adjustment banget ya. Dari yang tadinya kita single woman menjadi married woman, lalu menjadi mother gitu loh. Itu nggak mudah. Pasti banyak banget pemikiran-pemikiran atau perasaan-perasaan gitu yang going on di dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalnya itu terlalu banyak dipendam di kepala dan di hati, itu akhirnya jadi bikin jadi bikin kita tuh mumet, jadi bikin kita tuh nggak bisa mikir, jadi bikin kita tuh ngerasa capek banget gitu loh. Makanya hal pertama yang harus kita lakukan adalah keluarinnya ke siapa gitu. Nah, coba ke suami dulu gitu, orang terdekat kita. Kita keluarin ke suami kita, atau mungkin sahabat, atau mungkin ibu gitu. Cari orang yang akan menyediakan 2 buah telinganya untuk mendengarkan semua keluh kesah kita tanpa menghakimi, tanpa nanti, nah kan gue udah bilang dulu loh, jadi tanpa judging gitu loh. Cari itu. Jadi if you have a mom yang emang judging gitu, then you don't go to your mom gitu. Kalau misalnya memang punya kamu maunya ceritanya ke suami, tapi misalnya memang suami kadang suka usil ngomongnya, dari awal udah dibilangin, please I need your ears, dengerin aja, aku cuma pengen keluarin semua keluh kesah aku gitu. Jadi emang itu penting. Jadi sesudah itu biasanya kita ngerasa relief gitu loh. Dan biasanya suami, kalau yang terjadi di saya waktu itu, saya ventilasi ke suami benar-benar nyiapin telinganya untuk mendengarkan, menyiapkan kedua tangannya untuk memeluk saya, lalu akhirnya I felt better gitu, dan akhirnya memang ya pelan-pelan saya bisa mengendalikan semuanya dan back to normal. Lalu yang kedua caranya adalah entertain yourself. You have to do it. Walau kalian pikir bahwa kan gue punya bayi, find the way to do it gitu. Jadi cari tahu dulu, kira-kira dalam kondisi gue lagi super sedih, super capek, super kelelahan, super tidak bahagia seperti ini, apa sih yang bisa bikin gue happy? Apa ya yang biasanya bisa bikin gue
capeknya tiba-tiba hilang gitu loh. Kalau saya waktu itu memang, saya kan banci belanja ya, jadi saya emang waktu itu perginya shopping gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu pinginnya pergi satu harian ke ke 21 nonton 3 film berturut-turut, just do it gitu. Dan kalau emang mau ngelakuinnya sendiri, go ahead, lakukan sendiri. Tapi kalau misalnya emang mau ditemenin oleh orang terdekat, atau mau sama suami atau sama sahabat, itu silahkan, mereka juga bisa membantu gitu. Tapi you have to do it, put lots of effort to make it happen gitu. Jadi nanti bayi gue nggak ada yang jaga, ya coba mungkin bisa titip di mertua, bisa titip di orang tua sendiri gitu, atau mungkin bisa gantian sama suami gitu, atau mungkin bisa hire temen atau babysitter yang part-timean gitu, bisa juga gitu. Yang penting kitanya tuh sembuh dulu gitu loh, kitanya tuh back to normal dulu gitu. Jadi supaya supaya nanti kita bisa ngurus bayi kita lagi. Lalu cara yang ketiga adalah cari support system dari keluarga besar, atau dari atau you create by yourself lah gitu ya. Karena gini loh, maksudnya support system tuh gini. Kalau yang tadi masalah entertain yourself itu kan cuman kayak one time treatment aja gitu kan. Tapi kan sebetulnya pada saat kita baby blues ini, kita kan merasa sedih, kita merasa tidak bahagia, kita merasa khawatir, dan kita merasa lelah gitu. Jadi kita perlu step back for a while untuk kita gain energy. Kita ngumpulin kekuatan lagi supaya kita bisa maju lagi berlangkah-langkah ke depannya gitu. Jadi untuk itu memang diperlukan support system dulu untuk ngebantu kita nih dalam hal misalnya beresin rumah, nyuci baju, atau sekedar mandiin bayi gitu. Misalnya ya, kalau nggak kepegang sama kita gitu. Jadi kalau saya waktu itu memang saya sudah prepare ada untuk ketika anak kembar, anak kedua, ketiga, dan keempat itu sudah ada babysitternya, saya sudah ada pembantu juga, lalu saya dapat support dari mertua dan orang tua saya juga, apalagi kalau misalnya saya dan suami lagi we need to go out, berduaan aja gitu, jadi sudah ada support system yang membantu waktu itu. Lalu yang terakhir ini adalah udah yang paling yang paling jitu banget, yaitu ibadah. Ngadu ke Allah, keluarkan semuanya. Pada saat sholat, sesudah itu kita berzikir, atau misal kalau kayak saya waktu itu pas kembar kan nifasnya tuh 60 hari ya, sementara selama 60 hari ini di tengah-tengah itu saya ngalamin baby blues ya, akhirnya saya hanya berzikir tuh kayak emang ya udah nggak penting harus merangkai kata-kata yang indah, nggak usah, yang penting keluarin aja gitu loh. Karena kan memang saat itu kita nggak tahu ya, tiba-tiba aja orang secara keuangan juga istilahnya nggak yang gimana-gimana banget, tapi tiba-tiba kayak ngerasa nggak mampu, ngerasa ada pokoknya ngerasa kayak nggak berdaya banget deh gitu. Nah itu ngadu sama Allah. Biasanya itu dengan kita berzikir banyak gitu kan, akhirnya kan kita kan kayak menenangkan diri gitu. Itu udah cara yang paling jitu banget. Saya akhirnya waktu itu ketika saya dari 3 kali melahirkan itu, saya bisa melewati baby blues ini karena saya melakukan 4 langkah ini.